Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dulur. Tetap di channel Pokok Amis ya. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, dalam keadaan apapun. Oke, selamat bergabung pula bagi dulur-dulurku yang baru menemukan channel ini ya. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga betah melihat celotehan-celotehan saya, obrolan-obrolan saya ya. Ya, mulai lah. Oke, gak usah panjang lebar, kali ini saya akan membahas tentang banyak permintaan ya, tentang kenapa waktu musim hujan ikan tidak mau gondol. Apa ae ceritane, delok sampai entek, ojo di skip, nanti kita ngobrol-ngobrol yang asik di komentar. Pokoknya amis. Oke, dalam pembahasan kali ini ya, untuk bagi-bagi buat yang sudah memahami konten-konten saya ya tentang tip-tip mancing di kolam harian. Saya nggak bahas sing di luar harian, untuk khusus kolam harian. Kenapa ikan tidak mau nyamber atau gondol ketika waktu hujan atau setelah hujan lah. Oke, saya akan mengupas satu persatu ya, mungkin sepengetahuan saya. Bagi yang belum memahami channel saya, silakan Anda bisa melihat yang beruntutan ya, seputar ikan patin atau tombro atau ikan yang lainnya. Saling berurutan tentang umpan, cara tekniknya gimana. Biar Anda paham, gak takok sing ini apa ini, langsung Anda mau jelas. Delon sampai entek. Oke, kali ini saya akan jelaskan dulu tentang kenapa waktu hujan itu ikan tidak mau makan atau gondol umpan kita. Oke, saya jelaskan dulu tentang karakteristik air hujan, biar Anda paham nanti. Ini khusus kolam harian ya, beda dengan sungai atau danau. Aku nggak bahas itu, saya bahas untuk kolam harian. Ya beda tipis dengan Galatama lah, saya yang bahas untuk kolam harian aja. Kenapa karakteristik air hujan itu mengandung zat asam ya, atau partikel-partikel karbon yang ada di udara itu bercampur dengan polusi. Jadi kandungan airnya itu berat sekali. Jadi kalau diistilahkan bahasa kerennya itu struktur pH atau yang dinamakan power of hidrogen, derajat keasaman. Dia memiliki derajat keasamannya. Kandungan air hujan itu kebanyakan rendah ya, pH-nya rendah. Jadi kita ngomong ke kolam harian, kolam normal, kolam ikan normal itu rata-rata kita ngomong pH airnya itu di kisaran antara 6,5 sampai 8 lah. Itu pH normal. Jadi ikan akan stabil di situ, dia akan hidup dengan bagus ya, dia akan normal di situ antara 6,5. Sedangkan air hujan, apalagi hujan-hujan awal-awal yang masih hari panas, berapa hari berapa bulan baru hujan pertama, itu kandungan asamnya tinggi, bisa turun sampai 4 atau sampai 5, kandungan zat asamnya tinggi. Jadi pH itu dibagi ada tiga kategori ya, pH asam, netral, dan pH basa. Ya, saya ngomong untuk kandungan air hujan rata-rata itu rendah. Jadi pH-nya, kenali dulu, pH-nya itu power of hidrogen, kandungan asamnya tinggi. Dan kalau mengenai di dalam air kolam tersebut, maka air tersebut menjadi asam. Paham kan? Kalau kolam tersebut kandungannya terlalu tinggi asamnya, akhirnya mengurangi kadar oksigen ya yang ada di kolam tersebut. Itu pun tergantung jumlah air yang curah hujannya ya. Kalau tidak terlalu tinggi, kolamnya luas, mungkin masih bisa normal karena
Apalagi kalau kolam-kolam yang berkadar asin ya, di daerah pertambahan itu air hujan turun nggak seberapa pengaruh. Karena dia asin bisa menetralkan ya, garam bisa menetralkan asam menjadi normal kembali. Tapi kalau kolamnya itu kadarnya rendah, nggak terlalu asin, itu akan cepat menjadi asam dan ikan akan mudah stres ya. Akhirnya dia mencari udara di atas. Dia akan mencari oksigen ke atas. Jadi contohnya kalau tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, ikan akan naik turun itu di waktu pagi dan sore. Anda bisa mengenali kenapa ikan waktu pagi dia akan mencari udara di atas. Biasanya sebelum matahari terbit atau sebelum matahari terbenam juga, itu ikan akan naik. Itu di situ pH air turun. Itu yang sepengetahuan saya dari teman-teman yang pakar-pakar pH, aku dikasih tahu seperti itu. Kenapa waktu pagi, subuh menjelang matahari terbit, itu air pH-nya rendah. Maka ikan akan bermain di permukaan. Dia bukan bermain, tapi mencari udara. Karena kekurangan oksigen. Setelah matahari terbit, mulai panas, air mulai tersinari matahari, nah, itu pH-nya akan naik kembali normal ke angka 6 sampai 8. Makanya panas-panasnya jam 12 siang itu bagus-bagusnya pH airnya mungkin pas di situ gondol-gondoli wak patin. Nah, itu Anda harus mengenali. Kolam di atas normal itu antara 6,5 sampai 8 pH-nya. Itu membuat ikan akan turun ke bawah. Dia banyak kandungan oksigennya. Dia akhirnya bisa mencari makanan di bawah. Itu. Kalau ngomong kadang kandungan asamnya tinggi, wae ku jemblung-jemblung. Jarane wae kembung. Ikannya masuk angin. Katanya ada yang seperti itu. Ya saya nggak tahu ya, itu banyak cerita di YouTube, saya banyak membaca juga seperti itu. Tapi kenali kenapa ikan nggak akan gondol ketika hujan atau setelah hujan tidak ada matahari mendung gitu ya. Itu permasalahannya. Jadi ikan pada naik ke atas, stres, dia mencari oksigen dan itu membutuhkan energi. Nanti berhubungan dengan umpan ini. Bahas lagi ya tentang kolam yang luas tadi ya. Kalau kolamnya itu luas, nggak ada pohon-pohon langsung matahari, dia akan cepat naik pH-nya. Cepat naik. Tapi kalau kolamnya kecil, kalau pemilik kolamnya itu paham, dia akan memberikan suplai oksigen ya. Seperti ada di tengah-tengah ada kincir gitu. Itu akan membantu oksigen bagus itu. Jadi kalau biasanya kolam-kolam ikan galatama atau kolam-kolam yang orang yang paham itu, dia akan dikasih kincir. Atau dikasih suplai air sumur, air di sumber itu disedotkan sumur. Itu untuk menambah oksigen baru. Itu sepengetahuan saya seperti itu. Jadi cari kolam-kolam yang luas saya, lebih mudah aman daripada kolam yang kecil yang kalau curah hujannya tinggi itu lebih sulit karena pasti asamnya lebih tinggi. Seperti itu. Jadi untuk pemahaman kenapa kolam kok sulit pada waktu mancing, ya itu banyak kadar asamnya tinggi. Jadi solusinya cari tempat lain yang atau tunggu berapa hari setelah panas. Oke, kita ngomong ke solusi ya. Ini ngomong solusinya, solusinya gimana kalau memang Anda memang jago anti boncos, babano lek mancing masih gak oleh. Solusi saya ya kalau pengen memang benar-benar pengen mancing meskipun habis hujan terang, ya tunggu sampai siang baru akan dapat gondolan. Itu pun ya durasinya nggak habis. Saya buktikan kemarin habis malam hujan, pagi aku cuma dapat satu. Malah ikan berganti nggak yang gondol ya. Misalnya untuk musim-musim curah hujan yang stabil gini, khususnya untuk nila, untuk ikan-ikan yang hama-hama kayak keting, bader, apa nilem, itu justru malah haup. Di kolam-kolam yang dulunya nggak pernah muncul, ketika berganti air itu menjadi asam terus normal kembali, ikan akan muncul, akan mencari makanan, akan menggondol. Itu saya heran kok juga gitu. Dulunya waktu nggak hujan, panasnya dia nggak mau gondol sama sekali. Ketika hujan, setelah itu 1 minggu berikutnya
Ikan yang nggak pernah muncul-muncul itu muncul ikan kayak mujair nilai ke babon-babon muncul kabeh. Ya itu aneh itu, saya nggak habis pikir ya, kenapa kok iso malah yang kemarin-kemarin 1 bulan mancing nila itu neng kolam itu wangel. Setelah hujan muncul ya, mungkin pergantian air itu mungkin ya. Mungkin salah satunya penyebabnya itu. Umpan cacing itu gondol nila cili. Biasanya kemarin-kemarin musim panen nggak gondol blas. Nah, kan aneh kan ya, aku ya sini berbagi ya. Nah, ini ada yang teman juga yang memberikan solusi, kalau dia musim hujan gitu, dia bawa bomnya itu solusinya bawa bom dari garam ya, dari garam grosok uya yang grosok yang gede-gede itu, dia pakai itu untuk ngebom, untuk menetralkan tempatnya yang lapak dia. Tak pikir-pikir saya baca artikelnya, untuk meningkatkan pH air yang asam untuk naik itu memang dari garam. Saya rasa masuk akal juga gitu. Mungkin Anda bisa nyoba pakai bawa garam grosok itu. Lokasi yang Anda lapak itu bom, kasih garam. Itu biar hangat, airnya hangat. Ya, cara mengetahui kondisi pH itu turun enggaknya itu bisa dilihat dari tangan celupin air. Kalau punya alat tes pH boleh lah, ya murah lah, 100.000 dapat. Tapi kalau nggak bawa ya tangan celupin, rasanya dingin banget, itu turun pH-nya, turun. Jadi nunggu matahari terbit panas baru dia naik pH-nya. Ikan akan turun baru dia normal kembali di situ. Nah itu solusi yang pertama untuk gimana cara menetralkan lapak Anda, bawa garam kalau diperbolehkan. Biasanya kalau boleh kok, kalau tempat sini Surabaya banyak anak-anak bawa garam. Ada, saya juga sering bawa garam. Nek Kak Bolo kata kandani. Tak dudu rahasia bawa garam grosok bom. Itu untuk mengangkat untuk pagi hari aja. Jangan sampai siang. Kalau memang mendung keadaan mendung sampai sore baru. Bawa 2 bungkus lah. Murah kok 5 ribuan itu. 10.000 dapat 2. Dilempar-lempar no, biar nanti hangat dia akan menetralkan tempat kondisi air situ. Itu pun ya nggak jaminan, tapi tak pikir-pikir ya masuk akal juga. Ya solusi yang pertama tadi. Nah, ini yang penting. Nah, yang ini tentang struktur umpan ya. Ini saya membahas tentang umpan. Jadi ya gak tak bocorno ya gak apa-apa lah, tak buka dikit-dikit ya. Nanti ada gambar bagaimana meramu sebuah umpan. Untuk struktur ini kondisi asam, ini kondisi normal. Jadi saya pernah membuat postingan kalau pagi itu yang gondol seri B, untuk siang seri C. Itu salah satunya dari ini penyebabnya. Jadi pagi itu rata-rata kadar asamnya tinggi, ikan pada naik ke atas. Jadi ini ada gambarnya. Kalau Anda membuat sebuah ramuan, ini mitos saya, sebuah ramuan jika buat acuan Anda, kenali aroma asam itu pH-nya berapa. Kalau contoh Anda mempunyai ramuan asamnya tinggi, contohnya kayak duren asam, terus stroberi asam, kayak jeruk atau itu ada pH-nya sendiri-sendiri. Jadi mungkin ini bisa cocok kalau pagi minta yang asam, aroma duren, aroma stroberi. Karena struktur airnya masih asam, mungkin itu. Agak siang dikit, mungkin pakai yang aroma pH-nya naik. Yang di level 6 atau 7 bisa Anda pakai yang beraroma gurih-gurian seperti susu, almond, bawang putih, serai. Itu aroma-aroma yang di pH 6 dan 7 sekitar itu, ada tabelnya, nanti ada kok, saya tampilkan mungkin di sini. Terus kalau Anda pengen netral itu seperti aroma kayak cacing, itu netral normal. Beraroma yang berbau darah itu pH-nya 7. Ada lagi ya buah-buahan kalau dimasak itu pH asamnya tambah tinggi, ada. Kayak susu, kalau dia direbus jadi asam.
atau stroberi kalau dia kena panas tambah asam ada seperti itu. Jadi ini sebagai acuan Anda meramu sebuah oplosan atau umpan untuk mengenali jam-jam tersebut. Jadi kalau pagi asamnya segini, aku pakai ramuan ini. Kayak tuna itu pH-nya antara 5 sampai 6, tenggiri. Asamnya sedikit. Kalau kena panas dia direbus tambah asam. Beda dengan kayak kacang-kacangan gede, pH-nya 7, 8 kacang, terus bawang putih, almond seperti itu pH-nya tinggi-tinggi, antara 7 8. Makanya untuk pH normal siang itu senengannya sing gurih-gurian seperti itu. Kok menjelang sore mendekati turun asam lagi balik seperti ramuan pagi lagi. Duren, stroberi, melon itu tingkat keasamannya tinggi. Jadi akan jalan di waktu-waktu itu, pagi atau pandan itu sama, tingkat asamnya tinggi. Jadi ya seputar itulah. Nah, kenali, nanti ada tabelnya. Kenali aroma-aroma yang mengandung pH itu kan menentukan oplosan Anda. Mungkin sebagai acuan aja, tapi nggak jamin juga gitu. Pandai-pandai kita sering-sering main di situ mungkin yang lebih bagus. Cuma ini sebagai acuan kita meramu sebuah umpan supaya jam-jam ini aromanya seperti ini, jam-jam ini aroma ini. Itu. Jadi, gue pagi tak kayak melon karena asam, stroberi atau duren. Gue siang tak naiknya pakai pisang, pakai susu, pakai almond atau tingkatan yang beraroma serai supaya apa? Karena pH naik normal. Kok sore balik awal mas, seperti itu. Oke, ngono ya wis, tetap sehat, tetap semangat, semoga bermanfaat ya. Ojo galon ning kolam nek gak lewat. Pokoknya hamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.